Ya, selamat siang sobat-sobat 3i Networks dan leader-leader ya, agent-agent 3i Networks dimanapun berada. Ya, coba tebak hari ini hari apa, ayo. Ya, kita santai ngobrol-ngobrol, ada yang lupa nggak ini hari Sabtu ya, ternyata kita udah weekend, setiap harinya di rumah nggak berasa ya, kayaknya ya, campur aduk ya, apa yang mau kita ceritakan, ya mau kita gambarkan tentang masa karantina di rumah memang sebenarnya nano-nano rasanya ya, mau bilang happy ya enggak juga, mau bilang, nggak happy ya itulah suka dukanya kita selama di karantina. Nah, teman-teman semua yang ada di Zoom Cloud Meeting maupun yang ada di YouTube live channel ya, kita siang ini akan lebih excited lagi karena setiap Sabtu kita akan ngobrol santai dengan crown agency kita yang saat ini mereka sudah berpenghasilan di atas 300 juta per bulannya. Nah, teman-teman pastikan sudah mengajak Calmit dan mungkin masih baru mulai, teman-teman bisa secepatnya kirim link ke Calmit atau ke mitra-mitranya supaya segera masuk dan nonton, karena jangan sampai lewatkan dari awal sampai akhirnya 1 jam kita bisa santai sama Crown yang satu ini yang kocak banget ya, Crown Betawi ya. Jadi buat teman-teman semua, kita yang sudah merasakan karantina ini kalau saya pernah membaca status kemarin ya, Crown yang akan tampil siang ini, dia bilang gini, ini anggap saja masa karantina ini adalah masa percobaan untuk masuk dalam pensiun ya. Kalau pensiun itu nggak ada penghasilan, nah ini bayangkan kita karantina baru 1 bulan lebih, banyak yang udah teriak-teriak, ya sedikit yang masuk gitu, bahkan ada yang nggak punya penghasilan sama sekali. Nah, kalau ini adalah trialnya saja, kita udah teriak-teriak. Nah, bagaimana kalau yang namanya menghadapi the real ya, pensiun saja, tapi bisa berupa PHK, bisa berupa apa saja ketika sakit, nggak berdaya, tidak bekerja, dan tidak ada penghasilan sama sekali. Kalau sekarang ini kita tidak berdaya dengan kondisi yang nggak bisa keluar rumah gitu ya, tapi sebenarnya kalau orang bijak bisa punya 1001 cara untuk saya sapa dulu partner saya, Pak Frans. Halo Pak Frans. Ya, halo Bu Esther dan teman-teman semua ya. Siang hari ini kita double MC ya Bu Esther ya, biar makin semarak karena bicaranya nanti juga 1 jam hot banget ya. Ya mungkin udah terkenal banget. Tapi kalau dilihat dari broadcastnya semi-semi kayak mafia-mafia gimana gitu ya. Ya. Oke. Dan tapi tentunya kita juga kayak di film-film gitu ya Pak Frans ya. Ya, cuman bedanya adalah kalau di film-film kan mungkin biasanya dari negara apa ya? Kayak Meksiko atau apa gitu ya. Kalau Amerika Latin gitu kan, kalau mafia. Ya, betul. Nah, tapi kalau di sini Betawi. Ya. Ya, mungkin nanti kita akan lihat sama-sama ya seperti apa sosoknya. Ya, ada berita apa mungkin Bu Esther yang pertama-tama kita mau dengerin dulu, mungkin Bu Esther ada insight. Silakan Bu Esther. Ya, Sobat 3i, jadi kita teman-teman bisa menyimak kali ini kita akan langsung bedah rumah ya, kita masuk ya walaupun karantina tapi secara online karena semuanya sudah online ya, kita bisa bebas masuk keluar ke rumahnya Pak Afrial ya, Crown yang satu ini. Nah, kita akan lihat dulu profilnya seperti apa ya, teman-teman saksikan karena yang berikut ini akan tentunya sangat menarik ya, mantan Connect Biz yang sangat beruntung ya kalau kita melihat gambarnya 5 tahun yang lalu adalah 6 tahun yang lalu sebenarnya Pak Frans ya, adalah sebuah keputusan yang tepat, yaitu beliau membuat keputusan untuk mengubah hidupnya dengan mulai karir yang waktu itu juga mungkin belum yakin-yakin banget bakal berhasil, tapi yang penting ya nggak ada pilihan lagi untuk bisa melakukan sesuatu, makanya beliau join di 3i Networks yang
ya belum ada bukti karena Tri pun masih baru jalan ya Pak Wancen juga baru mengeluarkan produk ini di Januari 2014 ya, dan dekat dari Pak Wancen itu yang diajak untuk join di Tri Networks ini salah satunya adalah Pak Afrial Tabrani ya. Kita lihat di sini joinnya Januari 2014 dan tepatnya 3i Networks pun diluncurkan Januari 2014 ya. Kali ini live dari Tangerang ya, dari kehidupan seorang Connect Biz ya, Connect Biz 213 ya, dari Grogol Kampung Melayu Jatinegara ya, seperti itu. Dan teman-teman, ini adalah kita akan melihat bersama, kita masuk dulu ke rumahnya Pak Afrial untuk kita tengok-tengok ya sang miliarder Betawi yang sering disapa oleh kebanyakan orang ya. Langsung saja kita terkoneksikan dengan Pak Afrial ya, akses ke rumahnya. Kita lihat yang berikut ini. Oke, kita lihat. Halo Pak Afrial. Ya. Halo. Ya, Pak Afrial ya. Halo, selamat siang. Apakah ini betul Ya. ini di rumahnya Pak Afrial ini? Betul. Oh, Pak Afrialnya mana? Ini lagi wah, kemana nih Pak Afrial ya? Iya. Walah. Rupanya Pak Afrial lagi mainan mobil nih kayaknya. Kak, ini udah live. 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 Ya. Live. Ya. Waduh. Wah, kayaknya Pak Afrial lupa jadwal nih kali. Udah. Ini menyala nih beneran. Udah. Nah, lu nggak perlu nyalain begitu, orang jadi kelihatan tuh. Kan live. Oh iya Pak Frans, aduh, maaf nih. Halo Pak Afrial. Lagi manasin mobil dulu. Bentar ya. Waduh, bahaya. Tutup mobilnya, maklum hujan. Saya tutup dulu. Bentar ya. Nah, teman-teman, sepintas ya Pak Frans ya. Ya, Pak Frans. Ya, maklum ini sepertinya efek dari kelamaan di rumah ya. Jadi nggak bisa keluar rumah. Kayaknya ini beliau main mobil. Waduh, keren nih mobilnya ya. Memang biasanya Wow. ada yang mengatakan kalau cowok itu suka main mobil-mobilan. Jadi waktu kecil tuh suka punya Iya. mobil yang kecil gitu ya. Nah, sebenarnya ketika anak cowok beranjak, Iya. mainannya nggak berubah, hanya yang berubah adalah ukurannya. Ya, dari ukuran kecil jadi ukuran besar gitu. Nah, ini contohnya Pak Afrial ini. Waduh. Nah, udah, maaf ya. Telat. Ya. Habis gimana dalam kondisi WWF begini? Malah Pak, bukan WWF, tapi WFH. WFH. Kalau WWF mah gulat tuh. Oh iya benar. WFH. Iya, kalau WWF Smackdown. Dia dalam kondisi nggak ada kerjaan. Duit banyak, kerjaan dikit. Jadi kita bingung mau ngapain ya. Paling kerjaannya manasin mobil, ya mobil Mercy, mobil Yaris, mobil apa lagi nih? Waduh. Tuh ada mobil lagi, manasin Fire, manasin HRV. Waduh. Di rumah. Waduh, benar-benar kaya Lumayan. raya nih, banyak mobilnya nih. Pak Afrial kayaknya ini Bayangkan dulu. dia dari motor Nerang nih. Nah, Modal nih. Modal motor Mio bisa bikin mobil berjejer. Sama gini cakep tuh atuh. Iya. nah. Ya, salam juga buat teman-teman semua, ya. Mudah-mudahan pada sehat-sehat semua, pada semangat. Ya deh, kita masuk aja deh, kita ngobrol di dalam Pak Frans ya. Ya Pak, boleh. Bingung juga kalau ada Nah, Pak orang Frans, jadi kurir ya, yang nyampe ke rumah Pak Afrial, ini rumah apa showroom nih? iya, makanya saya juga bingung kok mobilnya Banyak juga benar. banyak kayaknya. Pak Afrial, Ya, Wester. ini kayaknya Pak Afrial jangan-jangan waktu masih kecil memang kalau cowok kan mainannya mobil ya, jadi tersalurkan dulu mainannya mobil-mobil kecilan, sekarang mainnya mobil-mobil beneran gitu ya Pak ya? Tadu, ini supir kok salah nih, masa muka gue miring? Lalu, emang nggak profesional.
Bentar. Nah, dia dirapiin dulu. Udah, ya, makasih, Fir. Pintar juga sih. Tadi benerin gue. Nah, Iya. gimana? Oh, mobil-mobilan. Ya, dulu Iya. kita yang masih kecil emang demen main mobil-mobilan, mobil truk. Mobil truk tuh yang kecil tuh. Yang kalau pas kita pakai tali, terus ditarik, nah kitanya berhenti, mobilnya nggak berhenti. Akhirnya kaki kita kena. Iya. Namanya pada sakit. Pada ketabrak mobil kita sendiri. Dulu belinya, kalau beli bapak suka beliin di Kampung Melayu tuh, di daerah Jatinegara. Nah, makanya sekarang sukses di bisnis 3i, nah, jadi hobi mobil juga. Kan banyak uang, banyak pilihan. Sedikit uang, sedikit pilihan. Nggak ada uang, nggak ada pilihan. Terima nasib. Iya. Pak Frial, Ya. kelihatannya ada sesuatu yang berbeda ya hari ini ya. Apa ya? Kayaknya ada yang beda nih ya. Sesuatu yang berwarna. Itu Pak Fran, saya lihat itu jenggotnya kok jadi ubanan semua. Ini Oh iya. Lockdownnya bukan 1-2 bulan nih. Jangan-jangan lockdownnya 1-2 tahun nih. Jangan-jangan. Saking nggak ada kerjaan, jadi malas ngapa-ngapain. Nyukur malas, nyukur jenggot matu. Jenggot pada putih semua tuh. Habis pikiran, biarin deh, nggak kemana-mana ini kan begitu kan. Iya. Wajah baru. Dalam suasana baru, mukanya baru. Jadi selama lockdown nih Pak, aktivitas ngapain aja Pak? Ya, aktivitasnya ya terus terang nggak kemana-mana sih, di rumah aja deh. Di rumah, olahraga, kalau sore, ya di rumah aja deh. Nggak ngapa-ngapain, nggak ada kerjaan. Tapi bingungnya, bonus naik. Nah, itulah enaknya di bisnis. Jadi kerjaan dikit, penghasilan banyak. Udah gitu bukan banyak lagi, nambah. Ini kalau sampai lebaran begini terus kan enak. Ya, oke. Iya. Kalau orang di luaran sana kan lockdown stres Pak, karena nggak punya duit ya Pak ya, atau penghasilannya kepotong. Pak Frial kayaknya stres juga nih, karena nggak bisa ngabisin duitnya kan? Iya, saya stres. Mau kemana? Mau tutup, paling online aja beli. Ya, apaan aja dibeli deh. Yang nggak biasa dibeli. Kemarin bikin video, tenda lah saya beli. Apa yang nggak dibeli? Ya, nggak ada kerjaan, duit ada ya begitu. Oke, Pak. Nah, saya mau ke sana dulu, ya. Istri saya izin live dulu, belum bisa ngomong. Ngomongnya pakai kode. Pakai kode ya. Nih udah rame banget nih Pak Frial nih, udah 100 nih, belum lagi yang di YouTube nih. Kayaknya udah ribuan orang nih nungguin Pak Frial dari tadi nih. Taunya Pak Frial. Gitu? Iya, tuh udah rame banget tuh, udah penuh. Iya. Pak, dengar-dengar nih temanya kayaknya seru banget nih Pak. Pakai apa gayanya kayak mafia gitu Pak. Suka ini Pak. Suka sama film-film mafia kayaknya Pak. Iya, saya demen kebetulan zaman ngenek kan hiburan saya kan nonton VCD. Ya, habis ke bioskop kan kita nggak mampu, nggak ada duit. Jadi beli VCD, itu juga VCD bajakan di Kampung Melayu. Yang harganya 3.001, kalau kita beli 5 dapat 6. Ya, bajakan kadang-kadang filmnya macet-macet. Nah, saya suka nonton film mafia, gaya mafia, seneng saya. Makanya kadang-kadang saya suka bergaya penampilan kayak mafia, pakai topi fedora, megang cerutu, ya enggak? Ya kita kan ada pepatah, kita itu kan apa yang kita tonton, apa yang kita baca, terus dengan siapa kita berteman. Nah, karena sering nonton film mafia, ya kebawa deh tuh gaya-gayanya. Tapi emang kelihatannya belum ada tuh Pak, film mafia yang pemerannya orang Betawi Pak. Nah, itu dia tuh. Kali aja di produser. Tapi nggak seru kalau film mafia orang Betawi, nggak seru. Gimana-mana mafia orang Itali, ngomongnya gaya Itali ya nggak?
Nanti kalau mafianya orang Betawi kayak Pak Afril nih bukannya jadi film action Pak, film komedi nanti Pak. Iya, jadi nggak ada film, nggak ada tembak-tembakan, entar nggak ada. Yang ada bercanda mulu. Iya, iya. Pak, ini kan judulnya kayaknya serius nih Pak ya, tentang apa? Menyelamatkan bisnismu, menyelamatkan kehidupanmu tuh Pak. Wah, udah aura mafia banget tuh. Itu sebenarnya kenapa bisa bikin judulnya ini Pak? Temanya seperti itu Pak. Ada mungkin ada latar belakang yang apa membuat judulnya muncul seperti itu Pak? Ya, jadi begini teman-teman semua ya, apa namanya, hari ini kalau Anda melihat saya cuma dari segi hasil, saya pikir Anda udah sering lihat mungkin di YouTube, di mana di profil tentang saya di Facebook. Jadi kemarin saya bilang sama tim kreatifnya juga, sayang sekali kalau cuma saya ada di Zoom ini hanya untuk ngeliatin hasil saya gitu. Anda bisa lihat hasil saya di media sosial yang lain atau kehidupan saya sekarang. Karena kehidupan yang seperti saya dapatkan sekarang ini, saya dapat kebebasan waktu, saya dapat kebebasan finansial, di rumah saya tanggalan merah mulu. Ya, ini sekarang kan orang-orang tanggalannya merah mulu nih sekarang. Ya kan, musim lockdown begini. Nah, saya udah sampai 2 tahun lebih, tanggalan di rumah saya merah, Senin tanggal merah, Selasa tanggal merah, Rabu tanggal merah. Nah, tanggal begitu kan nggak didapat di percetakan manapun. Kecuali orang-orang sukses di 3i. Kan begitu. Nah, tapi saya nggak mau ngomongin itu tentang hasil-hasil saya. Yang saya mau ngomongin di sini, saya mau ngobrol sama teman-teman, sama mitra TI Network, terutama yang udah join. Nah, hasil yang bisa saya dapat seperti ini, dulunya gimana sih? Nah, jadi saya mau ngomongin dulunya nih. Karena dulu hidup saya mirip-mirip sama suasana begini. Suasana orang nggak punya kerjaan, suasana orang nggak punya uang. Karena saya mengenal bisnis 3i Network ini Januari 2014, saya lagi nganggur, duit nggak punya, istri nggak ada, anak 2, orang tua udah pensiun nggak kerja, di rumah ada 2, berarti ada 4 orang, 5 sama saya di rumah yang saya tanggung hidupnya, yang saya harus penuhin kebutuhannya, sementara pekerjaan nggak punya. Jadi nah, ini yang saya mau obrolin. Kan orang banyak nih sekarang, duit nggak ada, segala macem. Atau mitra-mitra 3i yang mungkin sekarang, apa namanya, di persimpangan misalkan, dengan kondisi seperti ini. Nah, makanya saya ingat-ingat, keluarlah judul tadi, selamatin bisnismu untuk nyelamatin hidupmu. Jadi, ceritanya kan begini, saya kenal, nah ini udah bisa langsung cerita nih. Boleh Pak, boleh Pak. Udah ya. Nah, teman-teman boleh nyimak nih. Kan ceritanya begini kan, tadi saya udah nggak punya duit, nggak punya bini, nggak punya, pokoknya nggak ada macem-macem deh. Jadi kalau zaman sekarang orang nggak boleh keluar semua, nah hari itu saya nggak boleh keluar. Karena orang kalau nggak punya duit mau dari mana mau keluar kan gitu. Ke mall timbang bengong doang kan gitu. Nah, jadi hidup saya waktu itu gelap. Udah suram. Umur udah 37, udah suram. Jadi harapan tuh rasanya udah nggak ada. Tapi alhamdulillah saya beruntung ketemu bisnis 3i Network ini yang saya diperkenalkan oleh Pak Kwancen. Upline saya tercinta tuh, ya. Nah, kalau ini acaranya offline nih, wow, saya udah minta begini nih. Iya, beri tepuk tangan untuk upline tercinta saya. Nah, kan gitu. Karena acaranya online ya tepuk tangan di rumah aja di masing-masing kan gitu ya. Nah, jadi saat itu saya ketika ketemu bisnis 3i Network, saya ada 2 pilihan. Saya mau tolak bisnis ini dengan alasan keadaan saya, di mana keadaan saya itu nggak punya duit, teman nggak banyak, pada ngejauh, dan alasan-alasan itu benar semua, nggak ada yang salah. Atau saya mau terima bisnis ini dan ngejalanin bisnis ini dengan segala konsekuensinya. Kalau saya tidak jalanin bisnis ini, hidup saya nggak selamat. Hidup saya susah. Nah, saya ngejalanin bisnis ini, saya tahu mungkin ntar hidup saya lebih susah lagi nih ngejalanin.
Ada kemungkinan gitu, apa yang ngejalaninnya susah, prospek orang susah. Tapi saya pikir susah, tapi kalau ada harapan kan ya mendingan yang ada harapan dikerjain. Nah akhirnya untuk join di bisnis ini, saya gadaikan motor saya. 2 juta tuh saya gadain. Buat nabung, ame buat biaya hidup 1 bulan. Gitu. Jadi saya ngutang untuk hidup saya, makan saya, dan jalanin bisnis ini. Maksud saya begini, artinya saat itu saya sudah berusaha menyelamatkan bisnis saya, bahkan di saat saya belum memulai bisnis ini. Bahkan di saat saya pas kepengen memulai bisnis ini, saya sudah berusaha menyelamatkan bisnis saya. Karena kalau saya menyelamatkan bisnis saya, walaupun cuma sebulan 2 bulan ke depan dengan modal utangan tadi, dan dengan semangat, tekad, hasrat, impian, cita-cita yang saya milikin saat itu ketika bergabung di bisnis ini, dan segala macam alasan yang positif, saya percaya saya akan dikasih jalan Yang Maha Kuasa untuk sukses dan akhirnya selamat ke depannya hidupnya. Jadi bagaimana saya pikir saya bisa menyelamatkan bisnis saya. Nah, keadaan seperti ini kan sekarang juga lagi dialami nih oleh teman-teman, mungkin sebagian ngalamin. Nah, mungkin bedanya apa? Saya menyelamatkan hidup saya, menyelamatkan bisnis saya bahkan pada saat baru mulai. Nah, mungkin Anda sekarang di persimpangan. Mungkin Anda sudah memulai bisnis ini. Ada yang mungkin udah sebulan, ada yang mungkin 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun. Anda udah ikut training segala macam, motivasi. Anda dapatkan semua ilmu dan keyakinan. Nah, tiba-tiba ada kejadian seperti ini yang seperti saya dulu, mirip-mirip. Anda diberikan 2 pilihan. Pilihan Anda, apakah Anda mau cari aman dulu dalam hidup Anda? Pilihannya, udahlah bisnis ntar dulu lah. Lagi begini, aman dulu aja, yang penting bisa makan. Contoh, sebulan 2 bulan. Gitu kan? Atau Anda mau memilih selamatin bisnisnya dulu. Jadi maksudnya kalau Anda cari aman, misalkan daripada buat nabung, buat makan dulu, contoh. Atau lagi susah gini, jangan prospek dulu, ntar aja, ya cari aman dulu deh. Atau Anda mau, itu kan mengamankan hidup namanya, mengamankan hidup sebulan 2 bulan. Atau Anda mau menyelamatkan hidup. Nah, kalau Anda mau mengamankan hidup, yang Anda lakukan, ya tadi, misalkan Anda yang udah nabung, Anda nggak nabung dulu. Misalkan Anda yang udah prospek orang, Anda nggak prospek dulu. Anda tahan dulu semua. Sampai apa? Sampai suasana aman, misalkan. Ya. Nah, tapi bisa jadi ada kemungkinan Anda down, Anda kebawa suasana yang negatif. Nah, atau pilihan kedua, Anda mau nyelamatin hidup Anda mau menyelamatkan hidup Anda. Jadi pilihannya Anda mau ngamanin hidup, apa yang mau nyelamatin hidup? Kalau Anda mau ngamanin hidup, ya bisnisnya boleh Anda boleh beralasan bisnisnya ntar dulu. Tapi kalau Anda mau nyelamatin hidup, ya Anda harus selamatin bisnis Anda dulu. Artinya Anda yang sudah menabung, ya teruskan menabung. Anda yang sudah jalanin, ya jalanin bisnis ini. Toh nggak bisa keluar rumah kan bisa online. Seperti hari ini, Anda mendengarkan saya ngomong kan, Anda dengerin saya online. Betul nggak? Nah, manusia kan diberikan kemampuan untuk beradaptasi. Karena orang sukses sama orang tidak sukses itu bedanya tipis. Orang sukses dan orang tidak sukses itu sebenarnya banyak kesamaannya juga. Kesamaannya ya semuanya dulu pernah punya masalah. Tinggal cara nyikapin masalahnya. Dan juga perbedaannya pola pikir ketika menyikapi masalah tersebut. Nah, saya berusaha menyelamatkan bisnis saya dengan cara saya ngutang sana, ngutang sini untuk ikut bisnis ini. Kemudian setelah saya punya bonus, saya bayar utang. Kemudian
bonus saya naik, apa bisa langsung saya pakai? Enggak juga. Karena utang saya banyak ya, 6 bulan nganggur. Ketika bonus saya bulan ketiga dapat 12 juta. Yang negatif dengan bisnis ini, yang saya ajak nggak mau, udah mulai datengin saya. Ikut bisnis saya kagak, tapi minta utang dari saya. Ya saya bayar. Ketika saya jalanin bisnis ini, bonus saya banyak keluar, dan saya tidak bisa untuk melakukan hal yang lain, misalkan beli barang dan lain sebagainya, ya saya terima. Yang penting bisnis saya jalan. Ketika bisnis saya jalan, bisnis saya selamat, hidup saya selamat ke depannya. Dan terbukti, masuk bisnis udah masalah, udah ngutang. Jalanin bisnisnya, masalah juga, bonus nggak cukup. Karena separuh bayar utang, separuh buat makan, separuh buat nabung, separuh buat operasional. Ngejalanin makin besar bisnis, keluar kota karena ada biaya operasional, karena mainnya offline, akhirnya bonus pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Pernah saya keluar kota, pulang makan, nggak hanya sampai kelaparan pernah. Kayak gitu. Tapi itu semua saya lakukan buat apa? Ya, untuk menyelamatkan bisnis saya. Karena saya percaya ketika bisnis saya selamat, hidup saya selamat. Tapi kalau cuma saya mengamankan hidup, ya bisnis saya nggak selamat, nanti hidup saya tidak aman dan tidak nyaman. Jadi pilihannya nggak ngejalanin 3i susah, ngejalanin 3i lebih susah, tapi ada harapan. Ya mendingan dikerjain yang ada harapan. Toh sekarang ngerjainnya enak, semua orang udah diajarin online, kayak Zoom kayak gini, nggak ketemu muka bisa, kan gitu. Artinya masih bisa digerakkan bisnis ini buat Anda. Karena ya kembali lagi kepada cita-cita, kepada impian kita. Apakah impian kita mau dikalahkan oleh keadaan, atau kita mengalahkan keadaan untuk mewujudkan impian kita? Gitu, Bu Esther. Gitu, Ya, Bapak. baik. Ya, baik Pak Afrial. Ini menarik nih ya. Jadi berangkat sebenarnya kembali ke mindset ya, pola pikir orang masing-masing. Dari tadi Pak Afrial udah bilang bahwa kita sebenarnya diperhadapkan dengan dua pilihan ya. Kita harus membuat pilihan ya Pak Afrial ya. Mau bertahan hidup atau mau mempertahankan hidup, atau mau hanya sekedar mau makan saja gitu ya. Nah, ini sebuah pola pikir yang sebenarnya dalam kalau mau dibahas. Nah, sebenarnya jadi kendalanya sekarang sebenarnya polemik juga ya Pak Afrial ya, karena orang ibaratnya kita di karantina di rumah tapi sebenarnya masih bisa juga beraktivitas, kita mau pasti bisa ada jalan keluar. Nah, bagaimana pandangannya Pak Afrial tentang banyak orang yang masih merasa, waduh, kita juga pas-pasan gitu. Nah, boro-boro kita mau mengorbankan ini untuk bayar premi atau mungkin memulai bisnis ya, karena di sini banyak juga calon mitra yang sedang menonton, mereka yang sudah mungkin di PHK, bingung nggak tahu bagaimana caranya untuk bertahan hidup di tengah-tengah badai ya. Tadi kan Pak Afrial bilang harus bisa beradaptasi dengan perubahan. Nah, mungkin pandangan-pandangan seperti apa yang pernah Pak Afrial juga menghadapi namanya masa sulit, tapi mau tetap berusaha gitu loh. Nah, kira di tengah dalam badai itu sebenarnya kita harus menunggu badai itu lewat dulu, atau kita tetap menari-nari di atas badai itu, Pak Afrial? Ya, kalau buat saya, kalau impian Anda kuat, ya Anda harus nari-nari. Anda jangan menunggu badai. Contoh, apa tadi yang Bu Esther katakan? Oh, ini kita lagi susah. Contoh, apakah dulu di pikiran itu, keadaan itu tidak ada di diri saya? Dulu ada. Tapi kenapa saya jalanin 3i pada saat susah itu? Saya mikirnya gini, kalau gue susah, orang lain belum tentu susah. Gitu. Betul. Jadi gue susah. Kadang-kadang orang tuh gini, orang nyamain orang sama keadaan dia. Padahal belum tentu juga. Kita susah, orang lain belum tentu.
Nggak semua orang itu susah, nggak semua bisnis mati dalam keadaan begini. Jadi kembali lagi kepada mindset pikiran positif kita, prasangka kita. Dan biasanya ya aku ini nurutin prasangka hambaku, kata Tuhan kan gitu. Jadi kalau kita berprasangka, gue susah, ya siapa tahu gue ketemu orang yang nggak susah, yang emang kondisi begini dia pengen niat nabung. Nah kalau kita diem, kan kita nggak akan ketemu orang kayak gitu. Tapi kalau kita lakukan, kan nanti akan ketemu. Nah, terus caranya bagaimana? Tadi kan saya udah utarakan. Kita adaptasi. Kalau kita nggak bisa ketemu lewat apa namanya, lewat tatap muka, ya kita ketemu lewat Zoom. Kalau Anda nggak bisa nge-Zoom, contoh, ya Anda punya upline, Anda punya leader, minta leader Anda yang mengkoordinasikan Zoom pada saat BOP. Jadi Anda tinggal ngundang teman Anda via WA, nih ada bisnis bagus, masukin. Kan bisa begitu. Dan kalau itu jalan, Anda kan nggak perlu keluar biaya operasional banyak. Jadi selalu ada hikmah di balik kejadian. Selalu ada dua sisi mata uang. Dan dua-duanya selalu benar, tergantung prasangkanya. Ingat ya, dua-duanya benar tergantung prasangkanya. Oh, gue susah, orang susah, akhirnya kejadiannya prasangkanya begitu, kenyataannya begitu. Tapi ketika prasangkanya, gue misalnya hari ini gue susah, tapi gue harus jalanin bisnis gue, ya nggak apa-apa lah, gue makan pakai kecap dulu. Yang penting bisnis gue jalan, karena di luar sana belum tentu semua orang susah. Dan tingkat kesusahan orang kan beda-beda juga. Kalau gue cuma bisa makan pakai kecap, nggak mungkin semua orang Indonesia makan sama kecap sama telur doangan, kan nggak mungkin juga. Gitu. Ada orang yang tingkat kesusahannya, ya tapi dia masih bisa melakukan hal yang lain. Atau ada juga orang yang mentalnya seperti saya. Anda bayangkan, kalau seandainya, saya kasih contoh, Pak Kwancen menemukan saya. Nah, Anda bayangkan Anda menemukan orang seperti saya. Orang yang mau menyelamatkan bisnis demi menyelamatkan hidup. Tapi kalau Anda tidak bermindset seperti itu, Anda nggak akan ketemu. Tapi kalau ada mindsetnya seperti itu, Anda akan dipertemukan. Jadi, kita tidak bisa ngontrol di dalam kehidupan ini. Sebetulnya kan banyak hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Apalagi keadaan seperti sekarang, kita nggak bisa ngontrol. Nah, kita nggak bisa mengontrol yang terjadi di luar diri kita. Jangankan keadaan lingkungan. Ini jenggot aja saya nggak bisa kontrol. Emang bisa nih, saya biarin nih, saya bilang aja, ini jenggot jangan numbuh dulu, kan nggak bisa. Ini jenggot jangan apa namanya, jangan putih dulu, hitam aja, kan nggak bisa saya kontrol. Kan gitu. Nah, kalau kita nggak bisa, yang bisa kita kontrol sebetulnya itu ya pikiran kita. Bagaimana pikiran kita menyikapi hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Karena 90% kesuksesan itu, 90% kejadian itu adalah hasil dari 10% kita mengontrol mindset kita. Kira-kira begitu. Ya, Pak Afrial, ada orang yang memang kondisinya seperti yang Pak Afrial katakan, mungkin saat ini sedang mengalami sulit ya, merasa hidupnya susah seperti Pak Afrial dulu. Dan memang nggak semua orang juga merasakan itu, mungkin ada juga yang posisinya lebih aman. Namun seringkali tantangannya adalah bagaimana memulai nih Pak Afrial. Memulai ini kan sesuatu yang bagi kebanyakan orang yang paling berat itu adalah langkah mulainya. Apalagi di tengah kondisi yang memang tadi Pak Afrial katakan lagi susah mungkin begitu ya. Nah, bagaimana sih Pak mendorong agar ada daya untuk memulai nih Pak, apalagi di tengah situasi seperti ini Pak? Ya kembali lagi memulainya itu dasarnya ya impian. Balik lagi ke situ sih, keinginan Anda untuk bisa keluar dari situasi yang buat kebanyakan orang susah ini, sehingga suatu saat nanti hidup Anda enak, atau Anda tetap bertahan saja di situasi susah ini,
sampai keadaan normal kembali dan hidup Anda normal. Dalam arti normal aja, nggak ada perubahan. Nah, di titik itulah keinginan itulah. Di titik keinginan itulah. Karena kalau keinginannya kuat, kemauannya kuat, ya kan, di mana ada kemauan ada jalan. Itu aja gampangnya. Di mana ada kemauan ada jalan. Tapi jalannya nggak ada, ya udah. Peribahasanya kita ganti. Di mana ada kemauan, di situ kita bisa bikin jalan. Kan gitu. Yang nggak ada jalan kita bisa bikin. Kalau udah seperti itu, tekad hasrat di dada itu muncul, kita akan cari cara. Contoh, Anda nggak ngerti Zoom, Anda nggak ngerti online, ya Anda cari cara. Ketika sekarang Anda yang berposisi baru mulai, ya Anda bertanya kepada upline. Gitu. Saya juga beradaptasi. Tuh iseng istri saya, prospek temennya, istri saya nggak bisa ngomong, prospeknya lewat ketikan WA. Kemarin dia laporan WA saya, sayang, ini ada orang apa namanya mau tahu 3i temen aku. Oh gitu, iya. Kita masukin Zoom siapa ya? Wah, ya udah, kita nggak bikin Zoom. Siapa yang ada Zoom, taruh aja di situ. Nah, jadi saya pun beradaptasi gitu. Seperti itu Pak Frans. Ya, baik Pak Afrial. Jadi ini bisa memberikan solusi ya buat teman-teman semua yang sedang kebingungan sebenarnya. Ya, ini poin yang penting untuk mereka bisa dapatkan pelajaran-pelajarannya. Nah, Pak, bicara nyambung dari yang tadi bagaimana how to start ya. Mungkin Pak Afrial juga bisa membantu ya tim-tim atau mungkin Calmit ya. Ini mungkin secara umum, bagaimana sih cara-cara praktis untuk memulai 3i Networks ini, Pak? Selain mungkin cari upline-nya, mulai membangun komunikasi, ikut Zoom, ya, mungkin hal-hal apa saja yang perlu dilakukan? Ya kalau hal-hal dasarnya kan tadi bangun impian, susun daftar nama, siapa yang mau diajak, kan gitu. Secara teknisnya tuh kan, susun daftar nama, WA-WA-an, gimana? Nah, kalau dia ngeluh, sebetulnya kalau orang ngeluh, itu malah enak di prospeknya. Kalau orang ngeluh susah, kan kita nawarin solusi. Ingat, bisnis kita ini nawarkan solusi. Kita ngajak orang berbisnis, kan nawarin solusi agar punya income. Nah, jadi isu kita ke situ. Oh, lu lagi susah, income gak ada. Nah, gua ajak bisnis, no. Saya gitu kan, ini secara teknisnya yang simpel-simpel aja. Ngajak bisnis, no. Bisnis apa? Bisnis nabung proteksi, bisa dapat income. Emang gimana caranya? Entah ikut Zoom, lo bisa nggak? Gitu. Jadi sebetulnya di tengah suasana, saya kemarin bilang kan, saya pernah ada Zoom di satu mitra itu. Ya kalau Anda banyak masalah, sebetulnya Anda banyak alasan untuk Anda sukses. Ya masalah itulah yang harus Anda jadikan alasan untuk sukses gitu. Dan Anda termasuk orang kategori yang pas untuk sukses. Semakin banyak masalah, semakin banyak peluang. Nah, sekarang orang banyak masalah. Selalu di dunia ini ada dua orang yang menyikapi masalah, larut dalam masalah atau mau keluar dari masalah. Nah, dengan Anda jalankan bisnis ini, fungsi Anda menjalankan bisnis ini, Anda menyaring, bukan mencari. Kalau mencari, mindset yang salah buat saya. Anda menyaring orang yang dari kedua tipe orang itu. Ya, Anda susun daftar nama. Nah, kira-kira ini gue pengen bisnis apa yang bisa ngerjain di rumah. Nah, Anda masukin ke Zoom upline Anda. Jadi koordinasi sama leader Anda menyediakan presentasi online yang dilakukan masing-masing grup. Gitu, contoh. Nah, kemudian mengikuti Zoom nasional kalau misalkan Zoom nasional yang sifatnya untuk BOP. Kalau hari ini kan sifatnya bukan buat BOP, buat pembinaan. Nah, Anda arahin ke situ. Seperti itu. Dan apa lagi ya? Ya. Emang kalau online kadang-kadang bingung juga nih. Materinya nggak di konsep, jarang. Maaf ya.
kan kita nih sudah memulai nih Pak, sudah memulai. Nah, karena tidak semua orang punya latar belakang seorang pembangun jaringan, seringkali ketika sudah bisa memulai, bingung melanjutkannya. Karena apa? Karena kan ini bisnis jaringan bukan hanya bicara tentang bisa ngajak orang lalu join, ngajak orang join, ngajak orang join. Nah, apa sih yang selanjutnya? Karena kan kalau cuma ngajak orang join, ngajak orang join, ngajak orang join kan nggak mungkin bisa nyampe kron juga kan gitu. Harus ada duplikasi. Nah, sebenarnya apa sih Pak, duplikasi itu harus gimana sebenarnya Pak? Ya, yang jelas sih sebetulnya yang gampangnya yang mau sukses ikutin orang sukses aja sih, itu kata kuncinya. Jadi ketika Anda setelah mulai bisnis ini, Anda ikutin aja apa yang diajarin oleh leader Anda, oleh upline Anda. Ya, artinya kan ada kelas-kelasnya. Ya, misalkan tadi Anda baru gabung, ya kata upline-nya, "Ini susun daftar lama, prospek, lewat Zoom, ikutin, undang orang ke Zoom." Nah, selanjutnya apalagi ya nanti kalau Anda sudah naik posisi, ya upline Anda akan memberikan lagi ilmu. Kan nggak bisa langsung blok. Ya, bayi aja nggak mungkin langsung makan pisang goreng, kan begitu. Jadi kalau ditanya secara apa namanya detailnya, ya karena di sini Zoom audiensnya beda-beda, ya saya jawabnya yang umum aja ya. Yang jelas Anda ikutin jalur leader Anda, ikutin program daripada leader Anda, orang-orang yang ngajak Anda, karena mereka sudah punya formula, sudah punya materi apa yang dibutuhkan oleh Anda di posisi tertentu. Gitu. Ya kayak tadi, bayi kasihnya susu 3 bulan, nah kasih lagi pisang Ambon, kan gitu. Jangan bakmi ayam pas 6 bulan, ya kelolotan kan gitu. Nah, itu leader Anda udah tahu, jadi kuncinya ya ikutin aja. Yeah. Ya saya dulu kan ngikutin Pak Kwancan aja. Saya begini, gitu, begitu, udah. Akhirnya kan lama-lama bisa sendiri. Berarti kan sebenarnya bisa karena biasa. Nah, berarti sebenarnya bisa. cukup mudah ya Pak ya? Iya. Mudah, ya? Mudah ini bisnis. Tantangannya berarti sebenarnya ngikutin upline aja udah mudah ini bisnis. Gitu. tantangan sebenarnya berarti yang dihadapi orang adalah karena bisnis ini harus ngikutin apa kata upline, tantangannya mungkin diri sendiri ya Pak ya, ego ya gitu ya Pak ya. Ya tantangannya diri sendiri sih sebetulnya. Karena gini, contoh ya, saya mikir gini nih. Kalau kita jalanin bisnis 3i, yang kita ajak kan sama-sama manusia. Betul nggak? Sama-sama orang. Berarti yang saya alamin dulu ngajak orang, itu pasti dialami sama Anda sekarang. Kan gitu. Semua modelnya, nih saya kasih contoh aja nih. Contoh nih, buat Anda yang baru mulai bisnis ini. Nih, saya kasih contoh. Saya kasih materi deh. Anda ketemu 5 tipe orang nih. Anda ketemu 5 tipe orang. Ketika Anda mulai bisnis ini, ingat, Anda ketemu 5 tipe orang. Yang pertama, orang negatif. Dia pasti ketemu. Kita prospek belum apa-apa udah menyong mukanya. Kalau offline tuh mukanya udah menyong. Kalau online udah langsung ngeblok WA kita yang tadinya centang 2 jadi centang 1. Kan gitu. Nah, itu kan Anda ketemu, saya juga ketemu. Kan gitu. Nah, yang kedua kita ketemu apalagi orang sok tahu sok pinter, orang STSP. Anda ketemu kita baru oh 3i. Gue udah pernah nih join 3i. Kapan? 2005. Itu udah ketahuan orang sok tahu sok pintar lah. 3i berdirinya 2014, dia bilang 2005. Ini kan yang kayak LMM ya, kayak LMM tuh. Ngomong MLM aja salah, LMM lah diomongin. Nah, itu kan sok tahu sok pintar. Kita baru ngomong A, orang dia udah sampai ngomong sampai Z, kan gitu. Nah, ini 2 tuh. Yang ketiga, Anda ketemu orang apa lagi? Orang dari perusahaan lain. Nah, ketemu nih. Kan gitu. Oh, gue udah ikut ini, ikut itu. Ya, bisnis network lain. Nah, kalau saya gunain prinsip gini. Kalau saya ketemu orang dari network lain, ya di mana-mana juga kecap kagak ada nomor 2, kecap juga nomor 1. Orang itu bagusin perusahaannya, ya kita bagusin perusahaan kita. Ya kalau udah begitu ketemunya di mana? Kan nggak ketemu. Yang ada ntar kan perdebatan. Dia bagus-bagusin dia, kita bagus-bagusin kita.
Kalau nggak ntar kita jelek-jelekin dia jelek-jelekin kita. Kalau gitu udah kagak nemu. Terjadinya perdebatan. Kan di bisnis ini nggak penting perdebatan, yang penting pendebetan. Kan gitu. Nggak penting banyak pendapat, yang penting pendapatan. Nah, 3, Anda ketemu. Yang keempat, orang ketemu orang TI network yang gagal. Anda ketemu, aduh tuh TRI, oh nggak jalan tuh begini. Nah, contoh. Ya, buat saya prinsipnya sama, orang sukses ngajak orang buat sukses, orang gagal nyari teman buat gagal. Kenapa? Biar dia ada temennya. Kalau dia gagal sendirian kan kagak enak. Gitu. Nah, yang kelima, Anda ketemu orang positif. Anda pasti nemuin, saya pasti nemuin tuh 5 tipe orang ini. Nah, sebenarnya network ini kuncinya dinyikapin ketemu 5 orang ini. Kuncinya itu di sini. Kuncinya di awal ya, di awal ngejalanin bisnis TRI, kuncinya bagaimana menyikapi ketemu 5 orang ini. Kuncinya nih. Kalau kita ketemu orang negatif, kitanya baper, nah, akhirnya kita susah, gagal kita. Ya kan cara nyikapinnya aja. Yang kedua, kita ketemu orang so tau so pinter, dia ngomong tentang TRI, padahal nggak bener. Kita baru ikut training sekali, nyangkut belum banyak. Tahu-tahu denger omongan orang yang so tau so pinter, malah kita mikir, jangan-jangan bener omongan dia tuh. Aturannya kita yang prospek dia, jadi dia yang prospek kita. Prospek nggak benernya kan gitu. Yang ketiga, ketemu orang MLM lain, akhirnya debat mulu. Kan banyak yang begitu. Wow, bangga lagi cerita kaple nih. Pen, gue tadi ketemu dari sini, habis gue debat sama dia. Yuk enggak, kagak, debat doang. Ah, buat apaan kan gitu. Jadi hindari perdebatan. Jangan gunakan energi ke situ. Yang keempat, ketemu orang tua yang gagal. Kesemes mulu kita jadinya. Akhirnya belum ketemu orang yang kelima, udah habis napas kita. Nah, sebenarnya di awalnya di sini aja nih kita ketemunya. Apa nyikapin orang-orang ini. Nah, kalau kita bisa menyikapinya dengan positif kan pasti ketemu. Ingat, bisnis ini mudah. Kita nggak perlu ketemu banyak orang untuk sukses di bisnis ini. Yang penting yang sama-sama komitmen aja. Saya ketemu Sarno, Satpam. Ketemu Juli Kasmo, supir. Ketemu Marbun, itu juga nggak langsung, bukan saya kenal, nggak kenal saya. Itu kan di bawah-bawahnya dia. Ketemu lagi Penan, nggak kenal juga dulunya. Itu yang di jaringan saya yang di bawah-bawah, kan gitu. Nah, sama sekarang Kron, Juli Kasmo Titanium, Penan Titanium, Marbun Platinum. Ya jadi Kron saya, kan gitu. Nah, makanya jadi kita belajar dulu jadi orang yang tepat dulu. Belajar jadi yang tepat. Ya, tadi ini kan saya ngajarin, itu salah satu proses jadi belajar jadi orang yang tepat, cara menyikapi ketemu 5 tipe orang ini. Karena di awal nih di sini nih. Di awal pagar pertama setelah Anda join Anda prospek orang. Setelah Anda prospek orang Anda ketemu 5 tipe ini. Kalau nggak pintar nyikapin 5 tipe ini, ya udah amsyong kan gitu. Tapi bisa pintar nyikapin 5 tipe ini, Anda dapat mitra naik kelas dan Anda nggak butuh banyak. 3 kaki 800 jadi Kron. Yang penting Andanya tepat dulu. Ketika Anda ketemu orang yang tepat, Anda akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Bagaimana berusaha agar jadi orang yang tepat? Ya mengikuti apa yang sudah diarahkan oleh leader Anda. Karena leader Anda berarti, karena misalkan orang leader Anda sudah sukses, ya berarti dia orang yang tepat. Gitu. Kira-kira Ya. apa lagi? Ya, baik Pak Afrial. Jadi ini ya, jadi ini kita mungkin agak sedikit santai lagi. Ini kan Pak Afrial kan membuat sebuah keputusan yang tepat ya 5-6 tahun yang lalu ya, dari kehidupan yang benar-benar saat itu dalam keadaan yang tidak nyaman sebenarnya, tapi berani membuat keputusan dan berani juga untuk action. Nah, Pak Afrial, ini kita ngomong-ngomong ini kan dalam situasi seperti ini, apalagi ini transferan bonus masih seger nih, kayaknya belum kesentuh nih sama Pak Afrial nih. Ya, apalagi teman-teman tahu sendiri ya, untuk Pak Afrial sekarang ya, mungkin yang masih calmit juga baru menyimak ya, Pak Afrial dari latar belakang seorang connect ya, berjuang di bisnis ini ya, dan saat ini sudah double crown ya, kita tahu sendiri
potensi income-nya seperti apa. Katakanlah dua posisi crown ini kita ambil rata-rata aja 600 juta. Nah, kira-kira diapain tuh Pak? Dan berangkat dari tadi kan dari awal juga Pak April sempat ngomong bahwa membangun bisnis ini harus punya impian yang kuat. Apa sih impian dari seorang Connect Biz pada waktu itu sampai apakah memang waktu itu sudah yakin benar-benar sukses di bisnis ini Pak, dan impian apa yang sudah berhasil diwujudkan? Ya, jadi dari awal memang saya udah yakin. Saya yakin karena modal saya, apa sih modal saya? Uang nggak ada. Modal saya apa lagi? Yakin aja, yakin dulu kan. Kalau udah nggak yakin sama diri sendiri mau gimana? Hidup saya susah saat itu. Duit nggak punya, uang nggak ada. Ditawarin bisnis peluang, bisnis bagus, dahsyat. Nah, saya berusaha meyakini diri saya, wah saya bisa nih. Dan saya udah terlalu capek, terlalu lama hidup susah. Dan juga saya paham prinsip bahwa di dunia ini orang nggak mau tahu kita punya masalah. Itu prinsip. Di dunia ini tidak ada orang mau tahu kita punya masalah. Kalaupun orang mau tahu kita punya masalah, kemudian kita curhat, paling jawabannya, oh gitu ya, gue doain deh, masalah lu kelar. Paling begitu. Pernah nggak Anda curhat masalah keuangan, tahu-tahu teman, oh gitu ya, udah nomor rekening lu berapa? Ini gue transferin 10 juta. Ada nggak? Kan nggak ada. Nah, saya memahami itu. Saya memahami bahwa prinsip di dunia ini tidak ada orang yang mau tahu kita punya masalah. Di dunia, kalaupun kita punya masalah, ya hanya diri kita sendiri yang bisa mengeluarkan diri kita dari masalah tersebut. Dan di dunia ini orang nggak mau tahu proses, orang mau taunya hasil. Nah, jadi waktu itu daripada saya mikir ke masalah, mendingan saya mikir ke solusi. Nah, 3 Network ini sebuah solusi. Ketika saya mikir solusi, saya akan dipertemukan dengan orang yang juga memikirkan solusi. Bisnis ini kan kita menyaring orang dengan cara berpikir yang sama. Tinggal kita sabar apa enggak, itu aja. Sabar nggak gitu tuh? Kayak gitu tuh. Prospek. Nah, karena dasar pemikiran tadi, ya perlahan saya jalanin impian saya, cita-cita, ya impiannya saya mau keluar dari masalah, hidup saya pengen enak, bapak saya udah nggak kerja, nggak punya duit, saya pengen tuanya dia punya duit, saya pengen tuanya sehat, pengen tuanya bahagia. Ya gimana dia mau bahagia kalau dia nggak punya duit, anaknya juga nggak bisa ngasih duit, kan gitu. Taruh deh kalau anaknya nggak bisa ngasih duit, minimal dia ngelihat anaknya sukses. Kan kebagian orang tua dari anak. Nah, kalau anaknya nggak sukses, ntar kata orang tua, nih anak makin gede makin nyusahin, nggak pernah berarti buat orang tua. Lu kalau nggak gede gue masukin lagi, lu kan gitu. Nah, kalau dia ngomong gitu kan repot. Belum lagi pengen punya rumah, ya impiannya layaknya orang-orang, pengen punya rumah, pengen berbagi buat orang. Itu impian saya kuat banget di situ. Salah satunya pengen berbagi. Ya jangan, nggak usah buat orang banyak saat itu. Saya cuma pengen berbagi buat keluarga saya aja. Saudara saya kan bukan orang dari keturunan orang kaya, nggak ada garis keturunan di saya ke atas, garis keturunan saya ke bawah, garis keturunan saya ke samping. Itu nggak ada yang kaya, nggak ada yang hidupnya enak, nggak ada, susah semua. Jadi saya pikir dengan bisnis ini, ya waktu itu makanya saya berpikir, kenapa bisnis ini turunnya ke saya ya, kenapa nggak ke adik saya, kenapa nggak ke saudara saya yang lain. Nah, ini saya bergumam, ya mungkin karena bisnis ini turunnya ke saya, mungkin Tuhan menginginkan lewat saya hidup keluarga saya berubah. Lewat saya bisa tolong orang-orang lain, saudara-saudara saya. Nah, itu mimpi banget saya. Dan alhamdulillah, saya lewatin proses, saya nggak mikir masalah, saya jalan aja. Gimana caranya? Ya, saya belajar, hemat-hemat. Akhirnya, ya, saya dapetin semua yang saya mau, semuanya impian itu hampir 100% saya udah capai. Impian ratusan juta per bulan, rumah, orang tua juga udah enak, keluarga tiap bulan dapat jatah sedak dari zakatnya. Kan kalau ditanya tadi sama Bu Esther, duitnya diapain sih? Nah, gampang. Kemarin saya kalau bonus keluar, duitnya diapain sih?
Nah, kemarin saya tulis tuh di FB saya, ya urutannya yang pertama disyukurin. Mau gede, mau kecil, syukurin. La in syakartum la azidannakum. Istilahnya kan begitu. Barang siapa bersyukur, ku tambah nikmatmu. Nah, percaya aja itu. Makanya syukurin. Habis disyukurin, zakatin, keluarin. Sedekah. Karena siapa yang memberi, dia menerima. Siapa yang menabur, dia menuai. Nah, saya percaya itu. Jadi saya kalau hidup saya lagi susah, saya sedekah dulu. Nah, ini saya banyak cerita di training nih. Kalau masalah sedekah, itu 2 jam saya ngomongin itu tuh. Saya ngomongin konsep rezeki itu. Karena saya praktekin itu. Ini insya Allah bukan saya niat buat riak ya. Jadi, ya, banyak orang tuh lupa ke situ. Nah, saya waktu zaman susah itu sebelum jalan kriya, saya udah sedekah dulu. Doain ya, biar kita punya rezeki. Nah, ntar ada aja kan yang doain. Nah, rezeki kebuka dari jalan yang nggak diduga, yang nggak disangka. Kemudian, ya, habis syukurin, zakatin, baru investasiin. Nah, jadi hasil bisnis saya investasi tuh. Saya beli apartemen 5 biji, saya beli rumah 2, saya beli tanah di Rancamaya buat hidup saya ke depan. Kalau mobil kan liabilitas deh, istilahnya pengeluaran, ya kan gitu. Nah, investasi, ya itu saya buat investasi di mana nanti suatu saat investasi saya jadi duit, dan sebagian kan juga emang udah ada yang jadi duit. Contoh apartemen saya udah ada yang sewain, kan gitu. Jadi dapat lagi bonus di luar 3i. Nah, kemudian baru habisin, udah diinvestasiin, baru terserah habisin. Nah, ini lagi, nah, habisin. Kenapa terakhir habisin? Ya karena emang sifat duit tuh habis. Itu udah sifatnya duit. Anda punya duit, nggak punya duit, tetap sifatnya habis. Tuh, hukum duit tuh. Tinggal masalahnya ngabisinnya kemana. Itu aja. Kalau habis. Tinggal mau habisinnya kemana. Ada orang yang habisinnya cuma buat makan, buat perut. Ada orang ngabisinnya bisa beli banda, ada orang ngabisinnya bisa investasi. Ya, baik. Baik Pak Afrial, jadi ini yang penting ya kuat impian dulu ya supaya kita bisa mengelola berkat ya rezeki yang Tuhan titipkan itu dengan baik. Nah Pak Afrial, ini kita akan, karena kita melihat kondisi dan situasi yang ada, banyak saudara-saudara setanah air kita yang mereka terkena PHK ya. Jadi dari obrolan tadi mungkin kita masuk ke pertanyaan nih, karena ada banyak yang bertanya, dan ini ada salah satu yang bertanya seperti ini Pak. Mungkin dari Pak Afrial sendiri, karena bisnis kita tadi Pak Afrial bilang 3i Networks ini memang bisnis solusi sekali. Butuh apa-apa tetap ini ada solusi untuk bisa dikerjakan. Nah, pesan apa yang mau disampaikan untuk banyak karyawan yang sekarang ini menghadapi PHK dan juga menjadi pengangguran. Nah, mereka kendalanya ingin join di bisnis Pak, tapi khawatir uang yang mereka terima itu kan pas-pasan gitu. Khawatir ketika join bisnis habis dan belum lagi gaji dipotong. Nah, ini mungkin dari Pak Afrial solusinya seperti apa? Oke. Nah, terutama karena yang pertanyaannya bagaimana karyawan-karyawan di PHK ini untuk bikin bisnis ini. Nah, saya balik nanya kepada Anda yang di PHK hari ini. Contoh, Anda kan dapat uang pesangon misalkan sedikit. Pertanyaan saya, Anda ikut bisnis 3i atau enggak, duit Anda pasti habis nggak? Itu loh. Pasti habis kan? Anda yang karyawan di PHK, Anda dapat uang sedikit. Anda tidak jalankan bisnis, habis. Anda jalanin bisnis, habis. Tapi kalau Anda jalanin bisnis, Anda masih punya income dari bisnis. Itulah kenapa saya menyebut tadi, saya selamatkan bisnismu dulu untuk menyelamatkan hidupmu. Jangan menyelamatkan hidupmu hanya untuk sementara waktu. Gitu. Jadi, dan Anda sebetulnya punya, ketika Anda dalam kondisi kepepet, sebetulnya Anda punya energi lebih kuat, Anda punya energi lebih besar untuk naik. Jadikan kepepet itu sebagai sebuah keadaan yang membuat Anda untuk naik. Ya, istilahnya the power of kepepet. Coba jajal. Anda suasana normal. Contoh ya. Anda suasana normal. Anda bisa nggak lompatin pagar 2 meter tingginya? Saya jamin nggak bisa. Itu suasana normal. Tapi kalau suasana nggak normal, nah kayak gini kan kejadian nggak normal. Nah, saya contohin lagi nih, kejadian Anda loncat pagar 2 meter, kejadian nggak normalnya apa?
Saya taruhin anjing di belakang Anda. Dikejar Anda sama anjing itu tuh. Anda kepepet kan? Kalau gue nggak lompat pagar nih, yang 2 meter, gue digigit anjing. Saya jamin Anda pasti bisa lompatin itu pagar. Jadi makanya saya bilang, ini cocok banget buat Anda yang hari ini lagi kepepet. Tinggal kepepetnya Anda mau nggak nih dijadikan lompatan hidup Anda. Jadi tinggal mentalnya Anda. Anda mau mentalnya jadi mental telur apa mental bola bekel? Kalau mental telur kena tekanan, prak, pecah. Bola bekel ditekan dia mantul. Semakin dia tekan semakin tinggi mantulnya. Nah, itu aja. Perbedaan mental dan mindset. Gitu. Anda yang di PHK butuh waktu 2 contoh. Pilihan-pilihannya aja deh. Pilihan-pilihannya. Anda di PHK, pilihan mau nyari kerja, belum tentu bisa ketemu 1, 2, 3 bulan. Kan gitu. Tempat lain juga lagi pada di PHK. Kalau Anda nggak pakai itu duit, habis nggak? Buat makan? Habis. Tapi kalau Anda lakukan untuk ikut bisnis ini, seperti saya punya duit 2 juta waktu gade motor dulu. Saya imet-imet nih, istilah orang Thai, saya imet-imet, simpen-simpen, gimana nih 2 juta nih gue bisa hidup 2 bulan. Saya kerja nih, cerita sana, cerita sini, cerita sana, cerita sini. Dengan mindset, gue susah, orang lain belum tentu. Gitu. Gue yakin gue bisa ikut e-bisnis ini. Nah, akhirnya, karena gini, nah, balik lagi ke mindset, saya selalu ngomong di situ mindset, karena memang itu akarnya, ibarat pohon itu, ya itu potnya. Pola pikir dan mental tadi. Jadi, saya bilang, kejadian di dunia ini, terjadi karena 2 hal. Yang pertama di alam pikiran, kedua di alam kenyataan. Ingat tuh. Pertama di alam pikiran, kedua di alam kenyataan. Nah, jadi kalau dalam pikiran Anda, oh, gue lagi susah nih di PHK, tapi ada duit nih buat mulai, ya modalnya buat 2-3 bulan ke depan. Tuh bisnis ini kalau dari segi bisnis modalnya nggak gede kok. Menabung juga 50.000, kan gitu. Nah, gue ketemu nih, mudah-mudahan Allah kasih jalan. Kalau perlu nih, aku sedekah dulu deh sebelum gue jalanin. Karena itu yang saya kerjain. Anda kan nanya sama saya apa yang saya lakukan. Ya, saya cerita nih belak-belakan aja apa yang saya lakukan. Saya dapat 2 juta, saya sedekah dulu. Doain nih, aku dapat donain bagus. Ketemu Sarno, kan gitu. Kenal kagak sama Sarno? Rezeki itu ada. Tinggal kita mau nggak melakukan pemantasan. Pemantasan pribadi dan pemantasan ilmu, pemantasan sikap, pemantasan prasangka tadi. Gitu. Ya, buat teman-teman yang di PHK itu tinggal 2 pilihannya aja. Ya, karena baik Pak. Jadi kerja lagi ya panjang lagi urusan, belum tentu diterima, belum tentu ada. Ya, berarti ya Pak Afril, berarti intinya untuk yang sedang PHK atau lagi nyari kerjaan ya pilihannya cuma satu, mau lompat tembok atau diam di tempat ya digigit anjing mati, udah gitu. Iya itu. Ya kan contoh keadaan sekarang ya kayak gitu kan kebanyakan orang. Iya, kan? betul. Gitu. Ya, baik. Pak Afril, ini ada satu lagi nih pertanyaan dari Iwan Gunawan, bukan Ivan Gunawan ya, tapi Iwan Gunawan di Semarang. Ya, ini kan banyak mitra yang karena menghadapi kondisi seperti ini semangatnya surut. Nah, gimana supaya nyetrum supaya mereka lari kenceng gitu loh, Pak? Nah, jadi begini, dalam keadaan sini banyak mitra surut, ya, bisa jadi. Tapi yang terpenting kita ini jangan surut, ya. Ketika kita nggak surut, misal, dan itu tercermin dari sikap kita, tindakan kita, dari status-status di media sosial yang kita buat. Nah, ketidaksurutan semangat kita itu tercermin. Nah, kemudian dirasakan oleh mitra kita, maka tidak mungkin semua mitra kita surut semua mitra kondisinya. Pasti ada yang sama kayak kita. Itu. Jadi kitanya dulu. Kemudian dekatkan mitra kita dengan sumber energi yang besar, yaitu leader-leader kita. Acara-acara leader kita ya, acara seperti ini didekatkan. Tidak semuanya, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau kitanya udah mitra kita surut,
kitanya hanya ikut-ikutan, nulis statusnya juga, aduh ngapa jadi susah amat ya sekarang, terus aja begitu, ya kelar. Kita kan nakoda hidup kita, kapal kita nakoda dari mitra kita, kapal kita yang bawa. Nah kalau nakodanya udah pesimis, bisa nabrak tuh kapal, bisa karam, gitu. Seperti itu, saya nyikapinya sih begitu, nyikapinya. Dan ya tadi saya bersedekah, saya tunggu rezeki. Saya tunggu rezeki tidak dari gue yang dijanjikan oleh Yang Maha Kuasa. Dan alhamdulillah, saya kayak kemarin, ya saya secara pribadi, apa yang bisa saya lakukan? Saya fair aja nih, apa yang saya bisa lakukan sekarang? Saya ini, Anda sering lihat saya di offline, betul? Mungkin di kepala Anda akan bilang, April mati gaya di online. Iya, memang ada mati gaya juga dikit. Kan gitu. Karena saya biasa offline, kan gitu. Saya tahu ada banyak yang tidak bisa saya kerjakan. Ya, yang bisa saya kerjakan, makanya saya terima kasih nih sama kru Zoom juga nih, sama Pak Frans, Bu Sari, Bu Esther. Saya jadi ada kerjaan, ada bisa nyemangatin orang, kan gitu. Ya, bisa ngasih mitra. Nah, tapi yang saya lakukan selesai, ya saya sedekah aja. Gue pancing pakai sedekah. Saya juga ada. Nggak semua orang ke lockdown kayak gue nggak tahu di mana-mana, gue nggak ngerti. Ya ternyata alhamdulillah mitra ada yang laporan, semalam aja ada mitra laporan, Mister, dunia saya baru join 10 hari, terus double elite TA, mak, hebat amat, gimana caranya, kan lockdown. Wah, aneh juga nggak ngerti, lebih parahnya dia ngomong lagi, aneh juga nggak ngerti, aneh baru kenal, belum ketemu, mak, ya itu buah viola pikir kita, buah kita yang lakukan, kalau positif pasti ada hasil yang positif. Itu aja prinsipnya. Ya, baik Pak April, kita lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir ya. Ini dari Kupang NTT ya. Bagaimana untuk menghadapi dan menyemangati calmit yang baru join 1-2 bulan, kemudian pulang ketiga keempat udah mandek nggak bayar premi, dan nah ini solusinya seperti apa Pak? Bagaimana cara untuk menyiasati mereka supaya mereka tetap bayar premi lagi? Jadi ya paling kalau kita sebenarnya kan orang join Tria ini harus tahu tujuannya dulu ya. Ketika mitra kita tujuannya untuk nabung atau bisnis, nah kalau misalkan dia hanya nabung ya paling kita mengingatkan, kita bisanya mengingatkan, nabung lo, ingat masa depan lo, pensiun lo, kan gitu. Tapi kalau memang awalnya dia mau berbisnis, ya berarti kan motivasi uang ada di dalamnya. Maka ya mungkin kita bisa melakukan pendekatan buat mitra kita. Caranya ya udah, saya bantu yuk untuk prospek, presentasi online atau apa agar donatur kita punya uang. Karena prinsipnya ketika kita membantu mitra kita dan dia punya bonus, semangatnya nambah lagi gitu. Jadi bukan cuma batas motivasi doang, batasnya adalah membantu dia mengerjakan bisnis ini bareng dia. Gitu. Seperti itu ya, mitra dari Kupang ya, teman-teman saudaraku di Kupang. Kayaknya Bu Esther juga dari Kupang ya? Ya. Iya, betul Pak. Ya, baik Pak Afrial, mendengarkan Pak Afrial menyampaikan apa yang sudah disampaikan siang hari ini, saya lebih banyak diem karena sebenarnya itu semua adalah mungkin kita udah sering dengar tapi kita lupa melakukannya ya Pak Afrial. Jadi sesuatu yang sebenarnya ternyata kembali ke dasar, sesuatu yang sangat simpel dan semuanya iya banget gitu loh. Semua tergantung kita, tergantung sikap kita, tergantung impian. Jadi kayaknya gampang gitu loh. Cuman ya kadang-kadang balik lagi mungkin orang beranggapan sesuatu yang gampang ini kok bisa jadi penghasilan 300-500 juta sebulan gitu. Ya, Pak Afrial, kita udah masuk ke dalam sesi akhir. Mungkin Pak Afrial kalau ada yang mau disampaikan sebagai closing statement boleh Pak? Ya, apa ya? Saya balik ke suatu hal yang dasar. Jadi dalam kondisi seperti ini selalu ada dua, apalagi kondisi sekarang ya, ada dua tangan.
Anda mau jadi tangan di atas atau Anda mau jadi tangan di bawah? Saya agak haru kalau ngomongin ini, sorry. Karena ini dasar, dan kalau Anda ikutin, insya Allah Anda ketemu rezekinya. Nah, dan mungkin juga, ya di sini Allah sedang uji Anda. Dalam kondisi ini, Anda mau jadi orang yang tangan di atas, atau Anda jadi orang yang tangan di bawah. Kalau Anda memantaskan diri jadi orang tangan di bawah, ya Tuhan kasih rezeki Anda sebagai orang yang tangannya di bawah. Tapi kalau Anda memantaskan diri dengan sikap, pola pikir, mindset Anda, adab Anda memantaskan diri untuk impian Anda berada tangannya di atas, insya Allah Bapak sekalian, Tuhan akan memantaskan Anda, memberikan rezeki, Anda jadi orang yang berada tangannya di atas. Saja pilihannya. Dan dari hidup saya susah, saya memilih jadi orang yang tangannya di atas. Alhamdulillah, proses berjalan waktu, satu orang yang menengadah ke saya, lama-lama banyak orang menengadah ke saya. Tuhan memantaskan saya, Tuhan memberikan saya rezeki, saya jadi orang yang tangan di atas. Itu aja pilihannya. Baik. Kembali semua kepada Anda. Terima kasih. Baik, Pak Afriel Tabrani, Crown Agency, Betawi Milioner, sudah memberikan closing statement pada kita semua. Dan kita semua ucapkan terima kasih banyak Pak Afriel sudah berbagi waktu 1,5 jam, dan ternyata tidak disadari lagi bahwa Pak Afriel sudah berbagi lagi nih dengan memberikan waktu, berbagi pengalaman, berbagi inspirasi dan motivasi. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Afriel. Sama-sama, terima kasih. Semoga Pak Afriel dan keluarga sehat ya, Ibu Tini juga bisa cepat sembuh dan bisa semakin sukses untuk lebih banyak berbagi lagi dengan lebih banyak orang lagi. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Bu Esther, terima kasih Bu Sari, terima kasih teman-teman semua yang menyaksikan acara ini. Saya Afriel Tabrani dan istri saya Tini Tabrani. Salam sehat, tetap semangat, tetap berpikir positif. Go Crown. Yes, Go Crown. Dan teman-teman semua, tidak terasa ya, 1 jam lebih sedikit kita mendapat siraman rohani dari seorang Pak Afriel dengan gayanya yang simple, gaya kocaknya, tetapi sesuatu yang simple ini menjadi satu pengingat terutama bagi saya juga ya, bahwa sebenarnya kita sudah sering dengar bahwa semua tergantung impian dan sikap, Dan hari ini sekali lagi kita diingatkan oleh Pak Afriel bahwa sebenarnya bisnis ini simple, bisnis ini lebih banyak ternyata soal impian dan sikap. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi situasi, menghadapi corona, menghadapi tantangan, menghadapi downline, menghadapi situasi yang kita mungkin tidak bisa kontrol. Dan kebanyakan hal terjadi dalam hidup kita seperti Pak Afriel sampaikan, kita tidak bisa kendalikan, kita tidak bisa kontrol. Yang kita bisa kendalikan hanyalah bagaimana sikap kita, bagaimana kita menyikapi situasi dan tantangan tersebut. Dan teman-teman semua, saya yakin teman-teman mendapatkan manfaat yang luar biasa ya siang hari ini dari seorang Crown Agency, Pak Afriel Tabrani ya, yang sudah berbagi kepada kita semua. Dan terima kasih banyak kepada kita semua, para partisipan yang ada di Zoom maupun di YouTube channel ya, dan kepada kita semua. Ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Tentunya kita sama-sama mendoakan yang terbaik bagi diri kita, keluarga kita, negara dan bangsa agar bisa melewati krisis corona ini bukan dengan sikap yang pesimis, tetapi dengan sikap yang optimis. Dan sadar tidak sadar teman-teman semua, Anda, saya, kita semua akan diutus menjadi satu agen perubahan yang posisi tangan kita di atas. Kita berbagi peluang kepada sesama kita, bahwa apalagi terlebih dalam situasi ini penting sekali memiliki asuransi jiwa, penting sekali tetap berpengharapan, memiliki investasi, dan penting sekali untuk menyiapkan penghasilan yang ekstra ya, karena ada yang banyak yang di PHK dan lain sebagainya. Dan tentu saja ini membuat kita semua, Bapak Ibu semua, Anda, saya, kita semua, Bu Esther ya, menjadi sebuah
agen perubahan, menjadi sebuah agen yang bertugas membagikan bukan bantuan langsung tunai, tetapi membagikan peluang yang bisa membawa perubahan demi perubahan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, dan untuk negara kita. Baik, Bu Esther, acara kita sudah selesai. Kita mungkin undur diri ya, Bu Esther ya. Saya Franz, Pak mengucapkan Franz. dan Bu Esther. Dan saya Esther Paulus ya mengundurkan diri bersama dengan kru yang di belakang ya, tidak lupa ada Bu Sari dan juga Pak Sandy yang berusaha untuk running sistem sehingga bisa berjalan ya teman-teman. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan sampai kita ketemu di satu pekan depan ya, di hari Senin sampai 1 minggu kita akan belajar lagi untuk terus optimis menjalankan bisnis 3i. Salam sukses luar biasa, Gokran untuk kita semua. Gokron.